Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai penerapan dari persamaan kuadrat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kali ini adalah penerapan dari persamaan kuadrat dalam berbagai masalah. Langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Selisih dua bilangan cacah adalah 2, sedangkan hasil kalinya 168. Tentukan kedua bilangan tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada soal ini diketahui terdapat 2 buah bilangan cacah dengan selisihnya adalah 2. Nah, kita misalkan bilangan cacah yang pertama itu adalah X dan bilangan cacah yang kedua adalah X dikurang 2. Nah, di mana 2 ini didapat dari selisihnya, yaitu 2. Nah, kemudian diketahui hasil kali kedua bilangan cacah ini adalah 168. Maka, bilangan cacah yang pertama yaitu X dikali dengan bilangan cacah yang kedua yaitu X dikurang 2 sama dengan 168. Nah, dari persamaan ini akan kita uraikan ruas kirinya dengan cara mengalihkan X dengan X. Hasilnya adalah X pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan lagi X dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2X. Kemudian sama dengan 168. Nah, selanjutnya kita pindahkan 168 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 168, sehingga didapat persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 168 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Bisa menggunakan cara memfaktorkan atau menggunakan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna atau menggunakan rumus. Nah, di sini akan saya gunakan cara memfaktorkan. Dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 168 sama dengan 0, maka nilai A sama dengan 1, kemudian nilai B sama dengan negatif 2, dan nilai C sama dengan negatif 168. Nah, maka akan kita cari 2 buah bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu negatif 2. Sedangkan jika kedua bilangan tersebut dikalikan hasilnya adalah C, yaitu negatif 168. Nah, kedua bilangan tersebut adalah 12 dan negatif 14. Sehingga didapat faktor dari X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 168 ini adalah X ditambah 12 dikali dengan X dikurang 14, kemudian sama dengan 0. Nah, karena hasil kali kedua suku ini adalah 0, maka terdapat 2 buah kemungkinan nilai, yaitu X ditambah 12 sama dengan 0 atau X dikurang 14 sama dengan 0. Untuk X ditambah 12 sama dengan 0, maka didapat nilai X sama dengan negatif 12. Nah, sedangkan untuk X dikurang 14 sama dengan 0, maka didapat nilai X sama dengan 14.
Maka akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 168 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 12 atau X sama dengan 14. Nah, karena kedua bilangan ini adalah bilangan cacah, maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 14. Karena X sama dengan negatif 12 itu bukan merupakan bilangan cacah. Sehingga didapat bilangan pertamanya itu adalah 14. Dan bilangan keduanya adalah 14 dikurang 2 hasilnya 12. Jadi kedua bilangan tersebut adalah 12 dan 14. Berikutnya contoh soal yang kedua. Keliling persegi panjang 90 cm. Jika luasnya 450 cm persegi, berapakah panjang dan lebarnya? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bangun datarnya ini adalah persegi panjang. Kita misalkan panjang persegi panjangnya adalah P dan lebar persegi panjangnya adalah L. Nah, diketahui keliling persegi panjang 90 cm, maka K sama dengan 90. Nah, karena keliling persegi panjang itu dirumuskan dengan 2 dikali P ditambah L, maka 2 dikali P ditambah L sama dengan 90. Nah, selanjutnya kedua ruasnya bisa kita bagi dengan 2. Sehingga didapat untuk ruas kiri 2 dikali P ditambah L dibagi dengan 2, hasilnya adalah P ditambah L. Kemudian sama dengan untuk ruas kanan 90 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 45. Sehingga didapat persamaan P ditambah L sama dengan 45. Nah, selanjutnya dari persamaan ini dapat kita nyatakan bahwa L sama dengan 45 dikurang P, atau P sama dengan 45 dikurang L. Nah, berikutnya diketahui bahwa luas persegi panjang 450 cm persegi. Maka L sama dengan 450. Nah, selanjutnya karena luas persegi panjang itu dirumuskan dengan P dikali L, maka P dikali L sama dengan 450. Nah, selanjutnya karena L itu sama dengan 45 dikurang P, maka kita substitusikan nilai L ini ke dalam persamaan ini. Sehingga didapat P dikali 45 dikurang P sama dengan 450. Nah, selanjutnya untuk ruas kiri, kita kalikan P dengan 45. Hasilnya adalah 45P. Kemudian kita kalikan lagi P dengan negatif P. Hasilnya adalah negatif P pangkat 2. Kemudian sama dengan 450. Nah, karena P pangkat 2 di sini bernilai negatif, maka kita pindahkan suku-suku yang berada di ruas kiri ini ke ruas kanan. Sehingga akan didapat persamaan P pangkat 2 dikurang 45P ditambah 450 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini, nilai A itu sama dengan 1, kemudian nilai B sama dengan negatif 45, dan nilai C sama dengan 450. Maka dengan cara memfaktorkan, akan kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, maka akan kita cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu negatif 45. Sedangkan jika dikali hasilnya adalah C, yaitu 450.
Nah, kedua bilangan tersebut adalah negatif 15 dan negatif 30. Maka didapat faktor-faktor dari P pangkat 2 dikurang 45P ditambah 450 adalah P dikurang 15 dikali dengan P dikurang 30. Kemudian sama dengan 0. Nah, karena hasil dari kedua suku ini adalah 0, maka didapat dua kemungkinan, yaitu P dikurang 15 sama dengan 0 atau P dikurang 30 sama dengan 0. Nah, untuk P dikurang 15 sama dengan 0, maka didapat nilai P sama dengan 15. Sedangkan untuk P dikurang 30 sama dengan 0, maka didapat nilai P sama dengan 30. Sehingga didapat P sama dengan 15 atau P sama dengan 30. Nah, untuk nilai P sama dengan 15, maka dari persamaan L sama dengan 45 dikurang P ini didapat nilai L itu sama dengan 45 dikurang 15. Hasilnya adalah 30. Sedangkan untuk P sama dengan 30, maka nilai L itu sama dengan 45 dikurang 30. Hasilnya adalah 15. Sehingga didapat untuk nilai P sama dengan 15 didapat L sama dengan 30. Atau untuk P sama dengan 30 didapat L sama dengan 15. Jadi, ukuran panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut masing-masing adalah 30 cm dan 15 cm. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku 17 cm. Panjang kedua sisi siku-sikunya berbeda 7 cm. Tentukan panjang kedua sisi siku-sikunya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada segitiga siku-siku itu terdapat 3 buah sisi, yaitu 1 sisi miring dan 2 sisi siku-siku. Kita misalkan panjang sisi siku-siku terpendek adalah A dan panjang sisi siku-siku terpanjang adalah B. Kemudian panjang sisi miringnya adalah 17 cm. Nah, karena sisi siku-sikunya itu berbeda 7 cm, maka panjang sisi siku-siku yang terpanjang adalah A ditambah 7. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, yaitu jumlah kuadrat sisi siku-siku itu sama dengan kuadrat sisi miring, maka dapat kita nyatakan menjadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2. Selanjutnya, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 yaitu A ditambah 7 pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2. Selanjutnya, A pangkat 2 ditambah. Nah, hasil dari A ditambah 7 pangkat 2 adalah A pangkat 2 ditambah 14A ditambah 49. Kemudian 17 pangkat 2 hasilnya adalah 289. Nah, selanjutnya A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 hasilnya adalah 2A pangkat 2. Kemudian ditambah 14A. Kemudian ditambah dengan. Nah, untuk 289 ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga didapat 49 dikurang 289 sama dengan 0. Nah, hasil dari 49 dikurang 289 adalah negatif 240. Sehingga didapat persamaan 2A pangkat 2 ditambah 14A dikurang 240 sama dengan 0.
Nah, selanjutnya persamaan kuadrat ini, semua suku-sukunya ini bisa kita bagi dengan 2. Sehingga didapat 2A pangkat 2 dibagi 2, hasilnya adalah A pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 14A dibagi dengan 2, hasilnya adalah 7A. Kemudian dikurang dengan 240 dibagi 2, hasilnya adalah 120. Kemudian sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan didapat persamaan kuadrat A pangkat 2 ditambah 7A dikurang 120 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita dapatkan nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 7, dan nilai C sama dengan negatif 120. Maka kita cari akar-akar persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Sehingga kita cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan itu hasilnya adalah B, yaitu 7, dan jika dikalikan hasilnya adalah negatif 120. Nah, kedua bilangan tersebut adalah 15 dan negatif 8. Sehingga faktor dari A pangkat 2 ditambah 7A dikurang 120 ini adalah A ditambah 15 dikali dengan A dikurang 8. Kemudian sama dengan 0. Nah, karena hasil kali kedua sukunya ini adalah 0, maka terdapat dua buah kemungkinan, yaitu A ditambah 15 sama dengan 0 atau A dikurang 8 sama dengan 0. Nah, untuk A ditambah 15 sama dengan 0, maka nilai A itu sama dengan negatif 15. Sedangkan untuk A dikurang 8 sama dengan 0, maka nilai A itu sama dengan 8. Sehingga didapat akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah A sama dengan negatif 15 dan A sama dengan 8. Nah, maka panjang sisi siku-siku terpendek itu adalah A sama dengan 8 cm. Dan panjang sisi siku-siku terpanjangnya adalah A ditambah 7, yaitu 8 cm ditambah 7 cm adalah 15 cm. Jadi panjang kedua sisi siku-sikunya adalah 8 cm dan 15 cm.